kalau mendesak, ada satu kondisi yang kita itu mendesak untuk menjamak sholat, itu begini. Jadi memang tadi sudah kita sebutkan bahwa sebab orang boleh menjamak itu cuma 3 ya, karena safar, karena hujan, dan karena sakit. Nah, bagaimana kalau tidak ada itu, tapi kondisinya menuntut, mendesak untuk kita menjamak sholat karena sangat sulit, ribet, ataupun sangat sempit waktu, dan nggak memungkinkan untuk sholat, sulit sekali untuk sholat di tiap waktunya masing-masing. Seperti yang ditanyakan tadi, misalkan jadwal kereta atau pesawatnya mepet sekali, gitu misalkan ya. Ini menjamak ya, bukan qasar ya, menjamak. Termasuk ini, misalkan pengantin pas hari H, pas itu kan pas hari acara itu kadang pengantin itu mendapatkan waktu zuhur, acaranya belum selesai, tamunya banyak sekali, kemudian pengantinnya dirias. Kalau perempuan kan kadang pakai kitek, pakai bedaknya tebel ya, misalkan setengah senti, kemudian pakai apalagi celaknya tebel banget gitu, pas di sininya dikasih apa-apa macam-macam. Pakaiannya juga pakaian ya kayak gitu, pakaian pengantin gitu. Nah ini tidak mungkin pas masuk waktu zuhur sholat dulu dicopoti semua pakai rukuh, kan nggak mungkin, karena ini pakaian pakaian pengantin. Terus nggak mungkin ini bedak-bedak ini tebel ini kan, kalau mau dipaksa wudhu juga nggak sah. Nggak sah karena ya harus dibersihkan dulu sampai bersih baru wudhu. Lah kan itu menyulitkan sekali. Maka para ulama mengatakan seperti ini boleh untuk menjamak sholat. Nanti pengantin itu udah acara selesai, sholat zuhur dijamak takhir dengan asar. Misalkan jam 4 sudah selesai atau ba'da asar sudah selesai, baru diganti pakaian, make up semua dibersihkan, baru sholat dijamak zuhur dengan asar, dijamak takhir di waktu asar. Itu diperbolehkan. Ini dijelaskan Imam Nawawi rahimahullahu taala, paling tidak ada ulama yang membolehkan tentang masalah ini, di mana Imam Nawawi pernah mengatakan, wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila jawazi al-jam'i fil hadiri lil hajah. Sebagian ulama niku dari kalangan para imam membolehkan untuk menjamak sholat fil hadir, saat sedang mukim, nggak sedang safar, di rumah. Itu lil hajah, memang ada hajat yang mendesak untuk melakukannya. Contohnya tadi pengantin gitu. Sulit juga, saya pernah mengalami. Jadi atau yang pernah ngantenan, atau kadang pas punya hajat sulit sekali, masuk waktu zuhur itu tamu semuanya datang. Apa kalau mertua itu namanya? Besan itu datang banyak ratusan. Itu kalau mau ditinggal sholat zuhur semua bubar. Ya karena itu makomnya pas menyambut tamu, langsung acara, langsung makan, itu butuh waktu, Pak. Nah seperti ini tidak apa-apa, ada hajat seperti itu ya, nanti dijamak saja setelah asar. Tapi syaratnya kata para ulama, liman layatakhiduhu adatan, tapi jangan sampai hal ini dijadikan kebiasaan, sering terus menerus ya, ini ya nggak boleh. Cuma kalau kadang-kadang sifatnya memang benar-benar terjepit, mendesak, silahkan, itu diperbolehkan, walaupun yang memperbolehkan itu cuma sedikit para ulama. Seperti misalkan disebutkan oleh Imam Nawawi itu Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, kemudian salah satu ulama dari Malikiyah itu Ashhab ya, dari Malikiyah. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Al-Qaffal dan Asy-Syashi Al-Kabir, itu dari ulama Syafi'iyah. Kemudian juga Ishaq Al-Marwazi dan sebagian ulama yang lain dari kalangan ahli hadis. Ya ini diperbolehkan. Nah ini Pak, fungsinya kita ini tahu pendapat-pendapat ulama itu supaya seperti ini, supaya pendapat-pendapat ini walaupun tidak terlalu terkenal, tapi kita tahu itu menjadi solusi. Artinya walau seandainya kita melakukan seperti ini sudah merujuk ke ulama, para imam-imam besar, yang ini bisa menjadi solusi kemudahan bagi kita dalam menjalankan agama ini. Paham ya? Jadi nanti jangan, kalau misalkan ada yang mengamalkan seperti itu, jangan dituduh atau dicela ya, wah
ini kok mencintai dunia daripada agama atau melalaikan sholat. Enggak melalaikan sholat Pak, itu dibolehkan seperti itu, dan itu tidak termasuk melalaikan sholat karena memang niatnya sudah diniatkan mau apa? Mau dijamak takhir dengan asar gitu ya. Bisa dipahami nih? Paham ya?